Oke, kembali lagi dengan channel Bali Pengajar. eh, Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponensial. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan kepada teman-teman agar jangan lupa subscribe dan like channel ini agar kami semangat dalam membuat konten-konten tentang pendidikan dan matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponensial. Kali ini ada beberapa sifat yang akan kita pelajari. Jadi ada 8 sifat kita akan pelajari dan beberapa contoh dari sifat-sifat ini. Untuk sifat yang pertama yaitu tentang perkalian bilangan berpangkat. Sifatnya itu adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Sesuai dengan sifatnya, maka jika bilangan pokoknya sama, maka kalau perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini menjadi A pangkat M tambah N. Ini contohnya. Misalkan soalnya itu adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Jika menggunakan sifat ini menjadi, karena bilangan pokoknya sama dan ini perkalian, ini menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2. Ini menjadi 2 pangkat 5. Nah, kalau menggunakan cara manual, ini 2 pangkat 3 ini menjadi 2 pangkat 2 kali 2 kali 2. Oke, ini 2 pangkat 3 tekan kali 2 pangkat 2, ini berarti 2 kali 2. Oke, karena ini perkalian dan sama, maka perkalian ini akan menjadi perkalian 2 yang berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama dengan artinya 2 pangkat 5. Sama, baik secara biasa atau menggunakan cara sifat-sifat yang sudah diketahui ini. Jadi kalau sifat yang pertama ini perkalian bilangan berpangkat bisa digunakan apabila bilangan pokoknya sama. Oke, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan jika perkalian. Oke, seperti itu. Kemudian sifat yang kedua yaitu pembagian. Sifat yang kedua ini jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka ini menjadi A pangkat M kurang N. Oke, pembagian jika bilangan pokoknya sama. Jika dia melakukan pembagian, maka pangkat yang atas M dikurangi pangkat yang bawah. Ini sifat yang kedua. Nah, contohnya misalkan 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama dan pembagian, maka kita bisa gunakan sifat yang kedua ini. Ini menjadi 2 pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Maka ini menjadi 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2. Oke, kalau kita gunakan cara biasa, 2 pangkat 5 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ini menjadi 2 kali 2 kali 2. Maka kita bisa membaginya yang atas sama yang bawah. Kemudian ini yang bawah ini 3, 2, maka di atas juga coret 3 buah 2. Sisanya
2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 ini sama dengan 2 pangkat 2. Atau 2 pangkat 2 ini sama dengan 4. Ini juga sama dengan 4. Maka cara yang menggunakan sifat dan cara yang biasa sama hasilnya. Seperti itu. Jadi pada prinsip sifat yang kedua ini, jika bilangan pokoknya sama dan pembagian, maka pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Itu sifat yang kedua. Oke, kita masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N lagi. Sesuai dengan sifat yang ketiga ini, maka A pangkat M kali N. Oke, sifat yang ketiga ini, jika sebuah bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya itu dikalikan. Ini menjadi A pangkat yang dalam kalikan pangkat yang luar. Oke, contoh. Misalkan ada sebuah soal 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Sesuai dengan sifatnya, maka ini menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Karena pangkat 2 yang dalam dikalikan pangkat yang luar, maka 2 pangkat 2 kali 3. Ini menjadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, kalau kita gunakan sifat 2 pangkat 2 ini sama dengan, kita jabarkan menjadi 2 kali 2. Pangkatkan dengan 3. 2 pangkat 2 ini kita pangkat ketiga lagi. Berarti ini sama dengan 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2. Karena 1, 2, 3. 2 kali 2 pangkat 3. Maka kalau kita keluarkan menjadi 2 kali 2 kali yang ini 2 kali 2 kali, kemudian yang ini 2 kali 2. 2 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6. Sama. Kalau nilai hasilnya 2 pangkat 6 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 64 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Sama dengan 32. Kalau dihitung berapa nilai pangkat 2? Maaf, kita hapus dulu. Oke, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sama, cara biasa dengan cara menggunakan sifat. Oke, jadi inti dalam sifat ketiga ini, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Contoh A pangkat M pangkat N lagi, maka sama dengan A pangkat M dikali N, atau A pangkat yang di dalam dikalikan A pangkat yang di luar. Seperti itu. Oke. Untuk sifat yang keempat, sifat yang keempat ini adalah bentuknya seperti ini. A B pangkat M, oke, sama dengan A pangkat M dikali A B pangkat M. Jika AB ke pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, kita misalkan perkalian 2 kali 3 pangkat 4. Ini sama artinya dengan 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4. Kalau kita jabarkan ini menjadi 2 kali 3 pangkat 4, 2 kali 3 pangkat 4, sama artinya
2 kali 3 kalikan 2 kali 3 kalikan 2 kali 3. Oke, 1 2 3. Kita kalikan lagi 2 kali 3. Oke, kita pisahkan duanya. Ini karena ini perkalian, maka kita pisahkan duanya. 2 ini 1 2 3 4. Berarti ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, kali 3 nya 1 2 3 4. Dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau kita buat bentuk pangkat, ini menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Sama dia hasilnya. Berarti pada prinsipnya, jika dua buah bilangan yang berbeda A dan B dipangkatkan dengan M, maka ini bisa dipisahkan A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, sifat yang kelima, A bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M ini bagi B pangkat M. Oke, tadi kalau perkalian, sekarang ini pembagian. Jika A per B pangkat M sama, artinya dijabarkan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, kita misalkan ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini hasilnya 8 kan. 2 pangkat 3 ini bisa kita rubah menjadi 4 per 2 pangkat 3. 4 bagi 2 kan sama dengan 2. Maka kalau kita menggunakan sifat ini, kita bisa pecahkan menjadi 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Oke, kalau kita hitung, ini menjadi 4 kali 4 kali 4 per 2 kali 2 kali 2. Oke, 2 ke 2 4. Ini habis coret 4. 2 4 bagi 2 sisa 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Sama dia. Dalam sifat yang kelima ini, jika pembagian dua buah bilangan A dibagi B kemudian dipangkatkan dengan M, maka dijabarkan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Seperti itu. Oke. Sifat yang keenam, dia bentuk pangkat negatif. Bentuknya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, misalkan soalnya seperti ini, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Jika menggunakan sifat yang kedua, maka sama bilangan pokoknya kemudian pembagian, maka pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Ini menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 3. 2 pangkat 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. 2 pangkat negatif 1. Ini kalau kita gunakan sifat yang keenam ini, kalau pangkat negatif maka 1 per 2 pangkat 1. Maka ini menjadi 1 per 2. Oke. Kalau kita jabarkan, ini menjadi 2 kali 2 kali 2 pangkat 2 ya, per 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Kalau kita hitung, ini menjadi 2 kali 2 coret, 2 kali 2 coret, dibagi, habis. Tinggal yang atas sisa 1 per 2.
sama. Nah, pada sifat yang keenam ini intinya jika sebuah bilangan diperkatakan dengan negatif, maka sama dengan 1 per A pangkat bilangan yang positifnya. Misal 3 pangkat min 5 sama artinya 1 per 3 pangkat 5 nya. Berubah dia, makanya menjadi positif, tapi 1 per dia. Oke. Atau 3 pangkat 5 itu sama dengan 1 per 3 pangkat negatif 5. Jika tanda ini akan berubah jika jadikan 1 per. Tanda negatif 5 akan berubah jika berubah menjadi 1 per 3 pangkat 5. Itu prinsip sifat yang ke-6. Oke, kemudian untuk sifat yang ke-7, bentuknya seperti akar. Ini akar N sama dengan A pangkat M. Ini artinya sama dengan A pangkat M per N. A pangkat N. Oke, contoh misalkan ini akar 2 dari 2 pangkat 3. Kalau menggunakan sifat ini menjadi 2 pangkat yang dalam 3 per pangkat yang luar. Contoh yang kedua juga akar 3 dari 5 pangkat 2. Ini sama artinya dengan 5 pangkat yang dalam dibagi dengan pangkat yang luar. Itu. Oke, contoh yang lain juga kita misalkan akar 2 dari 3 pangkat 2. Ini artinya apa? 3 pangkat 2 akar yang atas yang dalam dibagi dengan akar yang di luar. 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. 3 pangkat 1. Ini sama dengan 3. Kalau kita dijabarkan, ini menjadi akar 2 jadi 3 pangkat 2 9. Akar 2 dari 9 itu adalah 3. Dia pada prinsip sifat yang ke-7 ini, akar N dari A pangkat M artinya sama dengan A pangkat yang dalam dibagi dengan pangkat yang luar. Oke, untuk sifat yang terakhir, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita akan membuktikan A pangkat 0 itu 1. Oke, kita misalkan begini. 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4. Jika kita gunakan sifat yang kedua, maka pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah karena bilangan pokoknya sama dan pembagian. Ini menjadi 2 pangkat 4 atas dikurangi 2 pangkat 4 juga, maka 4 dikurangi 4 karena pangkat atas dikurangi pangkat yang bawah. Nah, ini sama dengan 2. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, sesuai dengan sifat yang ke-8 ini, maka sebuah bilangan diperkatakan dengan 0 hasilnya 1 sama 1. Kita buktikan. 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4. Kalau dijabarkan ini menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu juga yang bawah, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, kita hitung. Coret pasangannya, bawah juga coret, dibagi habis, bagi habis, dibagi habis. Maka yang atas dibagi habis yang bawah, maka hanya 1. Maka dalam prinsip pada sifat yang ke-8 ini, sebuah bilangan diperkatakan dengan 0 hasilnya 1 berapapun itu. 100 diperkatakan 0 1. 1 juta pun pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan itu kalau diperkatakan dengan 0 hasilnya 1. Oke, cukup sekian yang bisa
saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini agar mensupport kami dalam membuat konten-konten tentang pendidikan dan matematika.